Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kita di Bali Mengaji, demikian juga pemirsa kita di Asil TV dan yang lainnya, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keberkahan waktu. Karena waktu ini yang mahal bagi kita. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla akan mempertanyakannya kelak pada hari kiamat. Yang disebut dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi, umurnya, di mana dia habiskan umur tersebut. Kemudian yang kedua, wa an syababihi, masa mudanya di mana dia poya-poyakan. Berbicara tentang umur, ini adalah waktu kita. Berbicara tentang masa muda, itu juga waktu kita. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Apa disebutkan oleh Nabi SAW? Hayataka qabla mautika, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Syababaka qabla haramika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Sehataka qabla maradika, kesehatanmu sebelum tiba sakitmu. Kemudian faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum tiba waktu sibukmu. Maka disebabnya juga Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Umar. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing, atau seperti orang abir sabil yang sekedar lewat dan mampir. Lalu Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Wa khudh li sihhatika qabla maradik, manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Para pemirsa Bali Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa kita di Asil TV di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keberkahan waktu yang Allah berikan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tempat kita terpisah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Ya, demikian para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini dari Al-Firqatun Najah, Kanz Media Sunnah Jakarta, demikian juga Sahla TV. Ya,
Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan dan taufik bagi kita semua. Salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini kita angkat satu tema, 4 kaidah dalam memahami tauhid. Ini kita sadur dan kita sari dan kita ambil dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid. Tentu dikatakan di dalam muqaddimah dari kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kebiasaan al-musannifun, para penulis, ya, untuk meminta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus mencontoh kitabullah Azza wa Jalla yang dimulai dengan basmalah, kemudian baru Al-Fatihah. Demikian juga surat-surat Al-Quran selain dari surat Taubah, semuanya diawali dengan basmalah. Nah, basmalah ini takdirnya tergantung dari apa yang kita perbuat. Kalau kita menulis Bismillah, ya, aktub, berarti apa? Kita minta pertolongan kepada Allah, Allah mudahkan kita menulis. Kalau kita makan, kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dimudahkan kita untuk makan, dan selanjutnya. Lalu beliau pada poin yang pertama mengatakan di sini, As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah, Rabbnya Arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi, ya, al-musannif rahimahullah mengatakan, membuka setelah basmalah berdoa, mendoakan kita, ya, semoga Allah Azza wa Jalla membela kita dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan beliau juga mendoakan kita agar kita dijadikan mubarak, diberkahi oleh Allah dimanapun kita berada. Ya, sekarang kami berada di Lombok. Ya, nanti Akh Badrimin ada di mana? Ada di Bali. Nanti, ya, ada yang di Sumatera, di Pekanbaru, ada yang di Asil TV, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Timur. Subhanallah. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita barokah dimanapun kita berada. Dan itu dia yang disebut oleh Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, waj'alani mubarakan aynama kunt. Allah Azza wa Jalla jadikan aku barokah di mana saja aku berada. Kemudian di antara doa beliau juga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Allah Azza wa Jalla jadikan kita bagian dari orang-orang ketika dikasih oleh Allah kenikmatan kita bersyukur. Wa idza betuliya sabara, dan dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji kita bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan ketika kita berdosa kita cepat minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna hadhihi thalath unwanus sa'adah. 3 poin ini adalah tanda dari tanda kebahagiaan. Subhanallah. Jadi, ya, ini adalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami tauhid. Ya, kaidah tentang tauhid, kaidah tentang lawannya tauhid itu kesyirikan. Kenapa kita perlu pelajari ini? Karena banyak orang tidak memahami, hanya mungkin bisa menyebut iya. Maknanya tauhid bagaimana? Makna kesyirikan apa? Jadi jangan sampai kita itu menafsirkan sesuai dengan kepentingan kita. Ya. Nah, wajib dalam membuat satu kaidah atau wajib dalam menetapkan suatu pondasi beragama, kita kembali pondasi tersebut didasari oleh Al-Quran, didasari oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, agar kaidah dan pondasi kita itu benar. Kaidah dan pondasi kita kokoh, benar-benar dibangun di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam perkara yang agung ini, at-tauhid wasyirku, tauhid dan masalah kesyirikan. Tentu al-musannif rahimahullah ta'ala di sini tidak membawakan dari otak pikirannya, akal pikirannya tidak.
Ya. Tapi ini diambil dari kitab Allah Azza wa Jalla. Diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita fahami 4 kaidah ini, akan mudah bagi kita untuk mengenal tauhid yang dengannya Allah mengutus para nabi dan para rasul, yang dengannya Allah Azza wa Jalla turunkan kitab-kitab samawi. Mudah bagi kita kalau sudah mengenal kaidah ini mengetahui kesyirikan yang telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahayanya, mudaratnya dunia dan akhirat. Maka ini perkara yang sangat penting sekali. Ya, bahkan lebih wajib daripada mengenal hukum salat. Lebih wajib daripada mengenal hukum zakat. Lebih wajib daripada mengenal hukum-hukum ibadah dan seluruh perkara agama. Kenapa? Karena ini merupakan pokok dan perkara yang pertama dan utama. Mana dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tahu ini adalah rukun apa? Rukun Islam yang pertama. Ya. Tidak ada perselisihan ya di dalam semua riwayat hadis, selalu rukun Islam yang pertama itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, inilah dia tauhid. Ya. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah rabbul alamin tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah pondasi paling pokok. Kalau kita menengok sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus da'inya ke Yaman. Dan bayangkan ini pada tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana diwakil Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dalam kitab Tauhid, hadis pertama. Hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Sebelum dia berangkat dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab yang mereka punya hujjah, mereka punya dalil. Karena mereka punya kitab samawi. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Maka yang pertama kali engkau ajak mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, ila an yashhadu an la ilaha illallah. Mereka bersyahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara mengenal tauhid dan mengenal lawan dari tauhid ini adalah hal yang terpenting, lebih penting daripada mengenal hukum salat, hukum zakat, hukum puasa. Kenapa? Karena salat, zakat, puasa, haji, wasairil ibadat, dan semua ibadah tidak akan sah dan tidak akan benar apabila tidak dibangun di atas akidah yang benar. Mana akidah yang benar? At-tauhidul khalis lillah azza wa jalla, yaitu keyakinan yang murni menetapkan bahwasanya hanya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Hanya Rabbul Alamin memiliki asma'us sifat, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Hanya Rabbul Alamin yang berbuat dan berkuasa di alam semesta ini. Maka Al-Musannif rahimahullah sebelum membawa kita kepada inti pembahasannya, dibawakan kita mukaddimah yang sangat mulia, doa untuk para penuntut ilmu. Ini adalah bentuk kasih sayang seorang alim kepada muridnya. Ya, didoakan muridnya, didoakan penuntut ilmu. Yang mana beliau mengatakan, As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil al-karim, Rabb arasy yang maha pemurah, an yatawallaka fid dunya, dia membelamu di dunia wal akhirah dan akhirat. Dan dia menjadikan engkau berkah di mana saja engkau berada.
dan menjadikan engkau bagian dari orang ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian bersabar, ketika berdosa cepat minta ampun. Karena yang tiga ini merupakan unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Maka ini muqaddimah yang sangat agung, doa dari Syekh bagi setiap penuntut ilmu ya, yang ingin belajar akidahnya, yang ingin mencari kebenaran, yang ingin menjauhi kesesatan, yang ingin menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Maka tentu amat layak untuk dibela oleh Allah Azza wa Jalla dunia dan akhirat. Ketika Allah Azza wa Jalla membela kita, wa may yatawallallaha wa rasulah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa ya yang membela Allah dan Rasulnya, maka tentu ini adalah orang yang beriman. Nah, orang yang dibela oleh Allah dan Rasulnya dunia maupun akhirat, tidak akan ada mudarat yang akan sampai kepadanya, urusan dunianya apalagi urusan agamanya. Lihat apa kata Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-257. 255 ayatul kursi, 256 la ikraha fid din, 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tabaraka wa taala adalah penolongnya orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, wal kafirina la maula lahum, orang kafir itu enggak ada penolongnya. Orang beriman punya Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang akan mengeluarkan orang beriman dari kegelapan. Maka disebut dhulumat, ini kata-kata jamak. Karena kegelapan itu banyak. Ada gelapnya kekafiran, ada gelapnya kemusyrikan, ada gelapnya kebid'ahan, ada gelapnya kemaksiatan. Allah yang mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan tersebut ilan nur, menuju cahaya tauhid dan iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, adapun orang-orang kafir itu yang menjadi pembelanya adalah setan-setan. Nah, jadi kalau Allah bela kita, Allah keluarkan kita dari kegelapan. Gelapnya kesyirikan, gelapnya kekafiran, gelapnya keraguan, gelapnya penyimpangan dan penyelewengan, menuju cahaya iman, menuju cahaya ilmu yang bermanfaat, menuju cahaya amal saleh. Maka lihat apa kata Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah Azza wa Jalla penolongnya orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir enggak ada penolongnya sama sekali. Maka lihat, ya banyak orang-orang kafir itu berani kalau banyak. Berani kalau ada backingnya. Orang Islam dia berani karena Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian para ulama ussalaf, man khafa Allah Azza wa Jalla khafahu kullu syai'in. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu takut kepadanya. Subhanallah. Ini kalau benar sungguh-sungguh kita punya tauhid, maka apa? Semua takut kepada kita. Tetapi sebaliknya, wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'in. Kalau tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu menakut-nakuti dia. Bayangkan sampai dia punya bayangan aja dia takut, apalagi malam Jumat Kliwon. Ngeri katanya, angker. Kenapa? Tauhid. Ya, tauhidnya ini yang perlu diperbaiki, perlu di cross check kembali. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla membela kita, ya, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah dunia maupun akhirat. Kita akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan sama sekali selama-lamanya. Di dunia kita dikasih hidayah, diberikan kemudahan oleh Allah, berjalan di atas agama Islam, agama yang hak, di atas petunjuk Nabi SAW, di
Di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya, la khaufun, yang tidak ada takut di dalamnya, tidak ada penyakit di dalamnya, tidak ada kecelakaan di dalamnya, tidak ada ketuaan di dalamnya, tidak ada hal-hal yang kita benci di dalamnya. Inilah bentuk pertolongan Allah bagi hambanya dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Idza tawallahu umru'un dunal wara tawallahu al-'azimus syan. Ya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala membela seorang hambanya, maka tentu yang membelanya al-'azimus syan, yang maha agung lagi maha mulia, maha tinggi. Itu Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ini doa pertama. Kemudian doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Allah jadikan engkau berkah di mana saja engkau berada. Kalau kita dijadikan barokah oleh Allah dimanapun kita berada, maka ini adalah ghayatul matalib, puncak dari tujuan. Berkah umur kita, berkah rizki kita, berkah ilmu kita, ya, barokah amal kita, berkah keturunan kita. Dimanapun kita berada dibarengi dengan keberkahan. Kemanapun kita mengarah dibarengi dengan berkahan. Maka tentu inilah kebaikan yang sangat agung dan karunia yang Allah yang sangat besar. Karena al-barakah dawamul khair wa thubutuhu, menetapnya satu kebaikan dan terus menerusnya satu kebaikan. Maka sebagaimana kita sebutkan, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya, dalam surat Maryam ayat yang ke-31. Ya, ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diisyaratkan oleh sang ibu itu Maryam. Fa asyarat ilaihi, Maryam berisyarat kepada Isa. Qalu, maka orang-orang bertanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita akan berbicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Ya, langsung Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, bukan Allah, bukan pula anak Allah. Dan Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku barokah di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan diperintahkan aku melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Kemudian yang ketiga didoakan, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan engkau dijadikan oleh Allah termasuk bagian orang-orang ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur. Jangan sampai dikasih nikmat kita kafir. Banyak orang dikasih nikmat dia ingkar. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Dia gunakan nikmat itu bukan untuk ketaatan, itu nama ingkar. Atau dia sandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Waqiah? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rizki yang Allah Azza wa Jalla yang diberikan oleh Allah untuk kalian dustakan. Lah bagaimana? Seharusnya syukurnya kepada Allah, ternyata syukurnya untuk selain Allah. Mutirna binau'i kadza wa kadza, hujan turun karena bintang ini, subhanallah. Maka di sini doakan kita, semoga Allah menjadikanmu bagian dari orang-orang ketika dikasih nikmat bersyukur. Mana nama syukur? Dipakai untuk taat kenikmatan tersebut. Jangan sampai dikasih nikmat kita pakai maksiat. Itu akan menjadikan kita celaka. Dan ingat, asyukru miftahul mazid. Syukur itu kunci ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum.
Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Allah akan menambah orang-orang yang bersyukur, karunia-Nya, kebaikannya. Kalau mau ditambah terus nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak bersyukur. Tapi kalau mau nikmatnya hilang, ya ingkari dia. Mana nama ingkari? Pakai dia maksiat. Tapi kalau dipakai untuk taat, berarti ini orang ini bersyukur. Karena syukur itu bukan sekedar dengan lisan. Syukur itu dengan lisan, alhamdulillah. Syukur itu dengan hati, akui ini nikmat hanya datang dari Allah. Syukur itu dengan anggota badan kita, pakai dia untuk taat. Pakai dia untuk beribadah, itu nama syukur. Maka itu sebabnya Nabi SAW punya pesan kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu arda. Ya. Apa dikatakan oleh Nabi SAW? Dan ini juga dibawa oleh Imam Ibn Sunni dalam kitabnya Al-Amal Al-Yawm Al-Laylah. Nabi SAW mengatakan, Wallahi ya Mu'adz, inni uhibbuk. Demi Allah, wahai Mu'adz, aku ini mencintaimu. La tad'anna an taqula dubura kulli salatin. Jangan pernah lupa ucapkan di setiap penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu, berterima kasih kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Bantu aku ya Allah. Jadi kalau tidak ada bantuan Allah untuk kita bisa bersyukur, susah untuk kita bersyukur. Kenapa selalu menganggap nikmat Allah itu sedikit. Padahal apa? Musim susah juga tetap bisa makan, musim susah juga tetap dikasih bernapas oleh Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Coba lihat kaum muslimin dan saudara-saudara kita ketika sesak napas, bagaimana susahnya bernapas. Ya, dan kalau mau bernapas pun oksigennya ada apa tidak? La ilaha illallah. Maka doakan kita, semoga Allah jadikan engkau orang-orang ketika mendapat kenikmatan menjadi orang bersyukur. Wa idza batuliya sabara. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau bagian dari orang-orang ketika dia itu diuji, dia bersabar. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji hamba dengan musibah, menguji hamba dengan yang dibenci, menguji hamba dengan musuh dari orang-orang kafir dan munafik. Maka di sini dibutuh sabar. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetap kokoh di atas agama. Jangan terkecoh dan jangan goyang karena fitnah. Jangan pula menyerah terhadap fitnah tersebut, tapi kokoh di atas agama. Sabar terhadap kepayahan dan kesusahan menjalankan agama. Jangan sampai bagian dari ketika diuji dia berkeluh kesah, dia murka, dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau seperti ini akan menambah bala, akan menambah bencana, akan menambah musibah. Maka lihat apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau mencintai suatu kaum, mereka diuji. Jadi kalau orang beriman diuji, itu tanda Allah cinta. Allah ingin menaikkan derajatnya. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha, Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhita fa'alaihi sukh. Kalau dia murka, Allah pun murka kepadanya. Sebab apa? Kok aneh Allah cinta kepadanya, kok dia tidak mau? Kan sungguh aneh, tapi nyata manusianya seperti itu. Ya. Dan Nabi juga SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya asyaddun nasi bala'an al-anbiya.
Manusia yang paling keras ujian dan cobaannya adalah para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal dengan nabi, semisal dengan nabi. Wa yubtal ar-rajulu ala dinihi. Dan seorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salba, jikalau agamanya itu kuat, ishtadda bala'uhu, keras juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau ternyata agamanya, imannya tipis, ubtuliya ala hasabi dinihi, diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fama yabrahul bala'u bil mu'min hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi bila khati'ah. Ujian itu akan terus menimpa seorang mukmin sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Kenapa? Karena terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah menguji hamba untuk memuliakannya, bukan Allah menguji hamba untuk membinasakannya. Ini tentunya orang-orang beriman. Maka lihat, ya, hamba yang beriman diuji oleh Allah, mereka sabar. Adapun munafik diuji oleh Allah, bagaimana? Kata Allah, wa minan nas man ya'budullah ala harf. Ada yang beribadah kepada Allah di pinggiran-pinggiran, melihat situasi dan kondisi. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, kalau mendapat kenikmatan tenang. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, tapi kalau mendapat ujian langsung dia tarik jangkar atau balik perisai, berubah 180 derajat. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena ingat, namanya dunia ini bukan nikmat terus, bukan senang terus. Tapi apa? Allah jadikan dia itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Karena Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari kami bolak-balikkan, gilir bagi manusia ini. Maka seorang hamba dia harus kokohkan dirinya, siapkan dirinya. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian itu bukan hanya untuk dirinya. Jadi orang kaya ada ujiannya, orang miskin ada ujiannya. Orang senang itu ada ujiannya, orang susah itu ada ujiannya. Orang sakit itu ada ujiannya, orang sehat itu ada ujiannya. Orang beristri itu ada ujiannya, orang tidak punya istri juga ada ujiannya. Orang punya jabatan itu ada ujiannya, tidak punya jabatan juga ada ujiannya. Bos itu ada ujiannya, jadi anak buah juga ada ujiannya. Masuk kubur pun diuji. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali-wali Allah, orang-orang dicintai Allah pasti diuji. Maka apa? Kuatkan diri kita dan persiapkan diri kita sabar. Dan ingat, ketika bersabar, tunggu kemenangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Musannif mendoakan kita lagi, wa idza annaba istaghfara. Dan dijadikan engkau bagian dari orang-orang ketika dia berdosa, dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan sampai berdosa tidak meminta ampun, justru menambah dosa, maka ini celaka, waliyadzubillah. Orang beriman setiap kali muncul dosa dia segera bertaubat. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan apabila mereka berbuat kekejian atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah, mereka minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga Allah sebutkan, innamat taubatu 'ala Allah
lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Taubat akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang berbuat keburukan karena kejahilan. Lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dengan cepat. Ya. Maka di sini ya, maksudnya adalah jahil bukan ya karena berbuat dosa jahil. Orang berbuat dosa jahil itu tidak ada dosanya. Tapi maksudnya apa? Jahilul aqibah. Dia tidak tahu apa akibatnya. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian segera dia bertobat. Setiap kali dia berdosa, dia istighfar. Karena kita tahu tidak ada yang maksum di alam semesta ini kecuali yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Azza wa Jalla bukakan kita pintu taubat. Maka segera. Ya. Itu sebabnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain tentang dosa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang dia sudah berdosa, dia cicil katanya, nanti sekali-kali kita taubat. Nanti kalau sudah pensiun baru kita taubat. Jangan, malaikat itu tidak menunggu kita pensiun. Jangan-jangan kita dipensiunkan dulu dari dunia ini. Ya, kita berdoa Allah panjangkan umur kita. Allahumma atil a'marana. Ya, wa hassin a'malana. Kita berdoa. Tapi ingat, orang yang berdosa tidak minta ampun dengan segera, ini tanda kecelakaan. Bahkan bisa jadi dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Datang setan mengatakan, "Oh, kamu itu sudah jadi isi neraka saja, sudah tidak ada jalan tobat bagimu." Bisa seperti itu. Nah, 3 poin ini ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika berdosa minta ampun kepada Allah, unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Siapa yang Allah berikan taufik menjalankan yang 3 ini, dia dapat kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi siapa yang dijauhkan dari yang 3 ini, fa innahu syaqiyyun, maka sungguh dia adalah orang yang celaka, wal iyadzubillah. Subhanallah. Sungguh mengerikan para pemirsa ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nassallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita. Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang berbahagia. Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Allah jadikan kita penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api nerakanya. Lalu di sini al-musannif rahimahullahu taala mulai masuk ke poin yang kedua. Apa kata beliau? I'lam, ilmuilah, ketahuilah. Arsyadakallah li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim. Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata-mata hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Kembali al-musannif rahimahullah ta'ala mendoakan para penuntut ilmu. Maka inilah yang pantas bagi orang-orang berilmu. Doakan penuntut ilmu tersebut. Doakan mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arsyadakallah li ta'ati, semoga Allah membimbingmu untuk taat. Apa makna taat? Imtithalul awamir. Taat itu adalah melaksanakan perintah. Wajtinabun nawahi. Yang namanya taat itu adalah menjauhkan larangan. Itu nama taat. Annal hanifiyyata millati Ibrahim. Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
mengikuti agama Ibrahim. Sebagaimana suratun Nahl ayat 123. Thumma awhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ikuti agama Ibrahim. Hanifa. Kenapa Ibrahim itu hanif dan bukan termasuk orang-orang musyrikin? Apa makna hanif? Al-hanifiyah, millatul hanif, agama hanif, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa itu hanif? Al-muqbil ala Allah, yang hanya mencurahkan segala-galanya kepada Allah, yang menghadapkan segala-galanya pada dirinya hanya kepada Allah. Al-mu'rid amma siwah, yang berpaling dari selain Allah, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu dikatakan hanifiyah. Maka orang yang hanif itu berarti apa? Al-muqbil ala Allah, yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, amalannya, niatnya, tujuannya hanya kepada Allah. Al-mu'rid amma siwah, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla perintahkan kita ikuti agama Ibrahim. Sebagaimana dalam suratul Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala alaikum fid din min harajim millata abikum Ibrahim. Allah azza wa jalla tidak pernah menjadikan kesulitan bagi kalian dalam beragama ini. Itulah agama bapak kalian, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa agama Ibrahim? An ta'budallah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah itu hanya kepada Allah. Inilah nama hanifiyah. Maka dikatakan an ta'budallah faqat, ibadah hanya kepada Allah semata. Kepatuhan, ketundukan hanya kepada Allah semata. Mukhlishan lahuddin, yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tajtanibus syirik, jauhkan kesyirikan. Karena yang namanya ibadah kalau tercampuri oleh kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah ibadah. Dalam kekhususan Allah rububiyah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur. Asma wa sifat, nama dan sifatnya, ini kekhususan Allah. Selain Allah kita setarakan dengan Allah dalam hak dan kekhususan Allah, maka ini dikatakan kesyirikan. Nah, ibadah kalau tercampuri oleh kesyirikan, batal ibadah tersebut. Maka tidak bisa dikatakan ibadah suatu amalan yang disyariatkan kecuali harus selamat dari kesyirikan, baik syirik yang kecil maupun syirkul akbar, syirik yang besar. La ilaha illallah. Jadi harus bersih. Tidak bisa dikatakan ibadah kalau ada kesyirikannya. Bukan ibadah namanya. Sebagaimana wudu tidak dikatakan wudu kalau batal wudunya. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kalau sholatnya batal. Maka demikian juga tidak dikatakan ibadah kalau ibadahnya itu tercampuri dan terkontaminasi oleh kesyirikan. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia jumpa kita pada pertemuan perdana ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita punya waktu 14 menit ke depan untuk berdialog. Ya, kami persilahkan bagi para pemirsa. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan antum. Masya Allah, mudah-mudahan kami semua bisa mengambil apa sudah antum sampaikan. Taib, bagi pemirsa yang ada di Zoom, silakan raise hand antum ketika ingin bertanya langsung kepada Ustaz, maupun yang ada di YouTube maupun media sosial lainnya, silakan antum bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dari Bali sih belum ada Ustaz, mungkin dari Lombok atau dari mana mungkin ada Ustaz atau gimana? Baik, kami persilakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif bisa di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, ini ada satu pertanyaan tapi di luar tema. Pak Ustadz mau menanyakan untuk
Baik, ada satu penelpon yang masuk di sini. Kita angkat dulu nampaknya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bengkulu Pak Ustadz. Dari Bengkulu, silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, kalau bagi umat Muslim yang tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur, itu tuh sampai hari kiamat nggak azabnya Pak Ustadz? Terus Baik. kalau azabnya nggak sampai hari kiamat, itu seandainya azabnya berakhir, diganti dengan nikmat nggak di dalam barzah Pak Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, bisa layanan interaktif di 0811 390 110. Baik, kita akan ambil satu pertanyaan tadi. Nampaknya ada masuk lagi penelpon yang kedua di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Masih Bapak, suaranya putus-putus masih? Belum jelas juga kami dengar ini. Coba diulangi kembali teleponnya, cari signal yang bagus ya. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Halo? Mohon maaf Bapak, suaranya hilang, kecil sekali. Suaranya Bapak tidak bisa terdengar. Baik, kami akan angkat penelpon yang lain karena suaranya hilang. Diulangi lagi nanti. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apa boleh dalam setiap waktu sujud kita doa Ustaz? Baik. Atau ada larangannya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ustaz, itu di dalam salawat nariyah itu apakah ada mengandung pendidikan? Baik. Ya, halo. Ya, halo. Terputus. Kami ingatkan bagi para pemirsa ya di 0811 390 110. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan ambil dulu di sini pertanyaan sudah masuk. Seorang muslim, andai kata dia tidak bisa menjawab dalam kubur, bagaimana? Ya akan disiksa. Ya, karena orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, yudrabu bimitraqatin min hadid, dia akan dipukul dengan palu besi. Fayasihu sayhatan, dia akan teriak dengan teriakan yasma'uha kullu syai' illa tsaqalain, segala sesuatu mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Maka kita katakan ya itu bergantung kepada amalnya di dunia. Ya, urusan dalam kubur itu bergantung kepada amal di dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ketika kita bersujud atau ketika sujud, bolehkah berdoa? Kenapa tidak boleh? Sangat boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan wa ammas sujud fa'akthiru fihi du'a. Adapun sujud itu perbanyak doa. Ya, karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat kepada Allah ketika dia bersujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Dari mana? Saya dari Kepri. Dari Kepri. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya Pak Ustaz ini. Oh, dari Kepri. Silakan Bapak, teleponnya Bapak. Iya. Ada seorang ini muslim tapi dia berobat tapi
memakai kembang bunga-bungaan, apa hukumnya Pak Ustadz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Ya, halo. Baik, terputus. Ya, halo. 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 Assalamualaikum. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini dari Riau, Pak Mengkinang. Dari Riau, silakan pertanyaannya. Pertanyaan apa Ustaz? Apa hukumnya kita menjual berwasiat untuk kalau seandainya saya meninggal, hukumnya mewasiatkan boleh organ tubuh saya ini dijual. La ilaha illallah. Organ tubuh itu istilahnya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Bukit Tinggi Ustaz. Bukit Tinggi, silakan pertanyaannya. Nah ini Ustaz, apabila mati anak Adam kan yang bisa menolong dia kan ada 3 perkara Ustaz. Yang pertama amal jariah ya Ustaz ya. Baik, pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan kan yang terakhir itu anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang di lingkungan anak kita sendiri atau anak orang lain Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Baik, ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi, silakan pertanyaannya. Saya mau nanya. Amalan yang terdapat di kitab kiamat itu kan sholat. Jadi untuk menutupi seandainya sholatnya nggak sempurna, apakah istiqomahnya sholat berjamaah ke masjid yang dihitung 27 kali itu apa bisa menutupi kekurangan sholat? Baik, ditunggu jawabannya, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dari Bali mengaji, Badrimin? Belum ada. Baik, belum ada. Baik, kita jawab dulu pertanyaan sudah masuk di sini. Bagaimana katanya Muslim melakukan pengobatan menggunakan kembang-kembang dan bunga? Kalau kita katakan kembang dan bunga itu secara ilmiahnya penelitiannya memang ada, tidak ada masalah. Ya, karena dia pakai ramuan, pakai herbal, tidak ada masalah. Tapi itu dikatakan hanya syarat saja, wah ini perlu dipertanyakan yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ada yang berwasiat kalau saya mati jual organ tubuh saya? Tidak boleh, haram. Ini wasiat yang haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena anggota tubuhnya itu bukan dia yang punya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa yang dimaksud dengan anak soleh? Ya anak kita, bukan anak tetangga. Ya, anak kita. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anta wa maluka min kasbi abika. Engkau beserta hartamu itu hasil orang tuamu. Maka dimaksud adalah anak kandung, bukan maksudnya anak orang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah amalannya sholat. Nah, kalau kurang bagaimana? Apa bisa menutupi sholat berjamaah? Nabi SAW sebutkan bahwasanya ketika tidak tertutupi oleh sholat wajib tersebut, otomatis di sini sholat berjamaah. Maka apa? Allah Azza wa Jalla akan tengok sholat sunnahnya. Ada nggak sholat sunnahnya? Kalau ada, maka itu digunakan untuk menambalnya. Thumma yuf'alu bihi sa'iru amalihi kadzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setiap amalannya diperbuat seperti itu oleh Allah. Kalau berbicara tentang zakat, dicek dulu zakat wajibnya. Kalau nggak ada, ya sedekah sunnahnya pakai nutupi. Kemudian dicek hajinya yang wajib. Kalau nggak ada, ya kalau kurang, maka dicek ya haji yang sunnah. Kemudian dicek puasa wajibnya. Kalau nggak ada, kalau kurang, maka apa? Ditambal dengan puasa sunnahnya. Seperti itulah dia metode yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari Zoom, Ustaz. Boleh, Ustaz? Baik, silakan. Baik, ini pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah ada uzur apabila seseorang melakukan kesyirikan akibat kebodohannya dan dia mati dalam tetap kesyirikan? Apakah ia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khair. Baik. Kita katakan kalau dia ini memang hidup jauh dari ilmu, jauh dari lingkungan ilmu, bahkan mungkin hadithu ahdin bil Islam, baru kenal Islam,
atau tidak kenal Islam sama sekali, maka kita katakan ada uzurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan menyiksa suatu kaum ya sampai kami mengutus utusan kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Tapi dari Zoom silakan Sofyan bertanya langsung, fadol. Silakan. Sofyan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena mau tanya Ustadz, apakah seorang penuntut ilmu atau Ustadz itu juga diuji karena ilmunya Ustadz? Baik. Syukran. Barakallahu fikum. Baik, Sofyan bertanya, apakah seorang penuntut ilmu atau ustadz diuji karena ilmu? Ya jelas dong. Justru mereka yang besar ujiannya. Ya, mungkin penuntut ilmu diuji dari apa? Mungkin dia akan angkat dirinya di atas yang lainnya. Ya. Atau diangkat dirinya di atas kawan-kawannya. Ujian. Ya. Atau apa, diuji dengan ketenaran dan semisalnya, atau diuji dengan kecerdasan dan semisalnya. Semua kita tidak ada yang lepas dari ujian. Maka Allah bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Kenapa orang secara umum masjid Pak banyak yang berzikirnya secara berjemaah? Baik, tunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Anwar di Pasaman. Silakan di Pasaman. Langsung. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ustaz, terhadap suatu permasalahan boleh kita mengambil pendapat ulama lebih, bukan pendapat jumhur, andai kata keterbatasan kemampuan atau menghindari kemudaratan? Baik, tunggu jawabannya. Terima kasih. Baik, wa jazakallahu khair. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Halo. Dari mana? Dari Tangerang Ustaz. Dari Tangerang. Silakan pertanyaannya. Ustaz, itu kan ada doa yang apa namanya, doa selamat itu Ustaz, yang menasaluka keselamatan fiddin wa abatal fiddin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Itu apa boleh diamalkan nggak itu Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertama berkaitan dengan sholat berjamaah. Kenapa kok banyak orang tidak memperhatikan sholat jamaah? Karena pertama ada beberapa faktor gitu ya. Pertama, ada yang mengatakan karena ada pendapat para ulama sholat jamaah itu tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita melihat dalil sebagaimana dibawakan Imam Syafi'i rahimahullah tentang Nabi akan membakar rumah orang tidak ikut sholat berjamaah, ini menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Dan di samping itu lihat bagaimana keutamaannya jauh tidak bisa dikejar oleh sholat sendirian tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana apa boleh kita mengambil pendapat ulama meskipun bukan jumhur untuk menolak kemudaratan? Pertama, kita katakan kewajiban penuntut ilmu dia bertanya, atau orang tidak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi orang memilih sesuai dengan selera itu tidak boleh. Harus memilih berdasarkan dalil ya, dan ketenangan jiwanya terhadap dalil tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah diamalkan doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din? Kalau sebatas doa sih tidak ada masalah ya, karena itu adalah doa isinya bagus, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh membaca zikir sehabis salat fardu atau zikir pagi dan petang sambil mendengarkan kajian? Kita katakan insyaallah tidak ada masalah, tetapi fokus dulu zikirnya baru mendengarkan yang lainnya. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu sudah pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Barat sih aman-aman saja ini ya. Jakarta maupun Medan maupun yang lainnya. Ya, kalau kami ini sama Denpasar satu waktu ini sudah pukul 22 ini pukul 10 malam.
Insya Allah kita lanjut lagi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke hostnya Badrimin, silakan. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan antum semua, dan dengan berakhirnya penjelasan dari antum berakhir pula pertemuan pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan, mungkin ada waktu juga insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua Ustaz ya untuk melanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Tapi dengan demikian kita akhiri saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz ya. Barakallahu fiik.